kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, pelayanan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri. Terima kasih Yesus. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita bawa penyembahan kita, bawa ucapan syukur kita ke tahtanya. Haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami ingin menghampiri tahta-Mu Tuhan.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin, ya Tuhan.
tempat ini. Dan mari kita fokus kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini pujian yang terbaik dari hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah melewati setengah tahun dari tahun 2025. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan hingga saat ini. Kau memberikan kami kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini Tuhan. Tidak pernah kami lihat Engkau tinggalkan kami. Tidak pernah kami lihat Engkau tinggalkan kami sendirian Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu. Setiap hari kami melihat kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami saat ini, itu semua karena Engkau Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami ingin terus memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan oleh setiap penyembahan pujian kami Tuhan. Ucapan syukur kami biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan semuanya yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi, mari semuanya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum duduk beri tos kanan kirinya. Haleluya. Berikan tos kanan kirinya. Tos. Haleluya. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Karena Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku
berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan, amin Tuhan. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan, amin Tuhan. Allah berkuasa, Surga bumi nyatakan, ya Tuhan. Tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorak haleluya buat Tuhan. Haleluya, karena Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita, gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berdiri. Semuanya katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu mari semuanya tepuk tangan bersama-sama. cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan sorak-sorak apa yang Dia buat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik dalam ibadah hari ini. Haleluya Yesus. Firman-Mu Berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. ya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Ya Yesus. Di setiap langkahku percaya, Katakan firman-Mu. firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat dan
bersama-sama kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Katakan dengan imanmu. maka kuat roh dan jiwa. Ya Tuhan, kami percaya Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Biar jemaat Tuhan saja. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan Ya Tuhan, dan perlindungan bagiku, pertolongan ya Yesus Tuhan. di tempat. Kami mau angkat tangan kami Yesus. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ya Yesus Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Mari bersama-sama kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
sembah, Yesusku, Rajaku, Kau yang ku nantikan, Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan, sungguh Kau yang kami nantikan, Kau yang kami sembah. Engkau Tuhan Yesus kami, Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih berkat-Mu saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk memberkati kami semua, jemaat yang telah hadir maupun yang akan datang. Tuhan yang mengurapi kami mendengar firman-Mu dan mengerti kami kebiasaan baik untuk dapat menghargai orang lain sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kepada kami. Urapi telinga hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan tadi mati. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua mendengar firman-Mu saat ini. Dan beri kami hadirat-Mu dan jamahan-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi rema yang memberkati jemaat Tuhan dan hati kami semua. Ya Roh Kudus, Engkau menjagai dan kami juga mengusir setiap gangguan, hambatan, halangan, dan roh-roh yang akan merampas firman-Mu kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan kami usir keluar. Tutup bungkus pemberitaan firman ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kuasa Roh-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohon ini semua. Dan kita yang siap diberkati Tuhan berkata dengan iman bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan saudaraku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Sudah duduk ya, maaf tadi kira masih berdiri. Ya, shalom Bapak Ibu. Tolong ini kok bersyukur pada Tuhan. Temanya lain nih, ganti tema. Kebiasaan baik menghargai orang lain, bukan ini. Ya, kita masih mengambil tema hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang kita mau bahas saat ini adalah kebiasaan baik untuk menghargai orang lain. Ya, ini temanya. Ya, sudah ganti sekarang. Hidup berdampak melalui kebiasaan baik, dan kebiasaan yang kita mau pelajari adalah menghargai orang lain, ya. Kebiasaan menghargai orang lain. Ini kebiasaan yang berdampak baik. Filipi 2 ayat 3 dan ayat 4, mari kita akan baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 2, ya kita baca 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Ya. Oke. Orang yang bisa menghargai orang lain akan menjadi pribadi yang menyenangkan, saudaraku. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menghargai orang lain
akan menjadi pribadi yang menyebalkan, ya. Kalau saudara orang yang bisa menghargai orang lain, saudara akan disukain orang. Ya, saudara sendiri juga akan dihargai orang dan menjadi pribadi atau teman, sahabat yang menyenangkan untuk berkawan. Sebaliknya, kalau saudara tidak bisa menghargai orang lain, saudara akan menjadi pribadi yang menyebalkan, tidak menyenangkan, menyebalkan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana menjadi orang yang bisa menghargai orang lain? Pagi ini kita akan belajar dari dua orang yang spesial. Pertama, kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana menghargai orang lain. Yang kedua, kita mau belajar dari Rasul Paulus, bagaimana menghargai orang lain. Mari kita awali, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ada 7 hal yang Dia ajarkan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bagaimana kita menghargai orang lain. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kita untuk merendahkan diri. Humble, ya. Merendahkan diri itu tidak sama dengan rendah diri, saudaraku. Kalau merendahkan diri itu humble, bahasa Inggrisnya. Tapi kalau rendah diri itu minder, ya. Rendah diri minder. Merendahkan diri humble, ini beda. Yang Tuhan inginkan adalah humble ini, ya, merendahkan diri. Tapi tidak rendah diri. Kalau orang rendah diri minder itu tidak baik. Tapi kalau humble, merendahkan diri itu baik. Filipi 2 ayat 5. Mari semua kita baca bersama-sama, saudaraku. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Naruh perasaan dan pikiran dalam Kristus Yesus. Rendah hati lebih mudah menghargai orang lain daripada sombong, ya. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 28, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu mudah menghargai orang lain, tapi orang yang sombong itu biasanya menghargai diri sendiri, tapi tidak menghargai orang lain. Ya, kalau sombong merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, ya, lebih mampu, kita menganggap remeh orang lain, tidak menghargai orang lain. Tapi kalau kita rendah hati, itu bisa menghargai orang lain. Itu yang pertama, rendah hati. Yang kedua, menanggalkan kealahannya. Ya, tidak sok gitu, ya. Kalau orang suka sok, dia tidak bisa menghargai orang lain. Kita baca dulu ayatnya, Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ayat 6, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Allah, tapi tidak sok Allah, ya. Ya, dia hebat tapi tidak sok hebat. Dia kuasa tapi tidak sok kuasa. Ya. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Ya. Kalau orang sok, misalnya sok kaya, ya, dia sulit menghargai orang lain. Ya, sulit menghargai orang-orang yang lebih tidak kaya. Ya. Sok itu tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Kalau orang sok kaya,
tidak bisa menghargai orang miskin. Apalagi juga seringkali orang sok kaya tidak bisa menghargai hamba Tuhan, ya. Dianggap hamba Tuhan itu sebagai hambanya, ya, sebagai pesuruhnya, sebagai apa ya? Kalau punya karyawan juga tidak bisa menghargai karyawan. Padahal orang kalau sok kaya itu belum tentu kaya, saudaraku. Saya melihat orang-orang yang kaya itu bukan kaya sungguhan, tapi kaya utang. Ya, kelihatannya kaya, tapi kayanya itu bukan uangnya sendiri. Kayanya karena dia dapat utang bank. Tapi sok kaya, saudaraku. Ya, itu. Padahal kalau enggak utang bank, dia enggak punya apa-apa. Ya, kalau misalnya satu kali bangkrut disita, ya, seperti itu apa pabrik di Solo itu ya karyawannya puluhan ribu, tapi utang bank, dan waktu utangnya bermasalah, utangnya disuruh bayar sama bank, bangkrut, dia aja bangkrut, ya itu. Kadang-kadang orang kaya, ya mudah-mudahan dari sini yang kaya-kaya bukan karena utang bank ya Pak ya Bu ya, tidak utang bank ya, tapi kaya sungguhan. Tapi misalnya kaya sungguhan pun jangan sok kaya ya, tidak baik. Kebiasaan yang dampaknya tidak positif, tidak baik. Kalau kita kaya tapi kita juga rendah hati, lah itu yang terbaik. Itu menyukakan hati Tuhan. Walaupun kita punya uang sendiri, ya lebih baik kita ngutangi bank, bukan utang bank, tapi ngutangi bank. Walaupun tidak banyak, mungkin 100-200 juta atau 1-2 miliar, tapi ngutangi bank, jangan utang bank. Utang bank walaupun 100 juta, menurut saya tidak baik. Lebih baik ngutangi bank 100 juta daripada kita utang bank 100 juta. Ya. Lebih baik kita ngutangi bank 1 miliar daripada kita utang bank 1 miliar. Nah, jadi yang kedua, jangan sok dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan bisa menghormati atau menghargai orang lain. Yang kedua, menanggalkan kealahannya, tidak sok, ya rendah hati. Oh maaf kok malah mundur. 3, teladan Tuhan Yesus untuk menghargai orang lain adalah no reputation, tidak mempertahankan reputasi. Ya tadi, ya walaupun dia Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, ya ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba artinya dia menghambakan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Tidak menyombongkan keberadaannya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang mati tersalib bagi kita, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Hamba yang mati di kayu salib untuk kita. Dan orang kalau merendahkan diri, itu lebih mudah menghargai orang lain. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, tapi mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia, jadi tidak menyombongkan dirinya, ya itu. Karena dia tahu dia datang ke dunia untuk suatu misi.
Di suatu kota, saudaraku, ada seorang kolonel. Ya, zaman itu kira-kira tahun 70-an itu seorang kolonel itu hebat ya. Ya, dia bersalah terhadap seseorang tetangganya. Nah, tetangganya beretikat baik untuk menyelesaikan masalah dengan kolonel ini, Bapak Kolonel, mengundang dia datang ke rumahnya. Tapi tidak digubris, tidak dianggap karena ini Bapak Kolonel ini sombong, saudara ya. Jadi walaupun dia sebetulnya salah, tapi dia tidak mau urusan, tidak dianggap. Sampai satu hari dia dapat telepon dari Mabes TNI supaya dia datang ke rumah bapak ini yang dia punya salah itu. Dia ditelepon oleh seorang pejabat tinggi di Mabes, seorang jenderal. Ternyata bapak yang kelihatannya tidak berjanji, ya kelihatannya tidak punya apa-apa, ternyata sahabatnya itu kerabatnya ya masih saudara gitulah, itu seorang jenderal di Mabes Jakarta. Itu nelpon sama kolonel ini, Pak datangi ya, bereskan ini Jenderal A. Dia kaget ya, mau tidak mau dia datang minta maaf gini-gini ya. Lalu dia tanya siapa toh? Oh itu saudara saya, kerabatnya, dia jadi jenderal di Mabes. Nah itu kalau orang sok itu ketemu batunya seperti itu, dikirai bukan siapa-siapa, tidak dianggap, tahu-tahu backingnya seorang jenderal. Nah ini kalau orang sok ya tidak menghargai orang lain, tapi akan basa Jawa ini kecangar gitu ya, kecangar. Nah maka itu jangan kita sok-sokan ya, walaupun kita kaya jangan sok kaya, walaupun kita pinter jangan sok pinter, walaupun kita hebat jangan sok hebat, ya itu. Walaupun kita punya kuasa jangan sok punya kuasa, ya. Merendahkan diri. Yang ini ayat 8, Tuhan Yesus merendahkan diri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, merendahkan diri, kita sudah lihat dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia, dan terakhir taat sampai mati. Taat sampai mati, dalam ayat 8, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudaraku, kalau taat diberkati itu masih mudah. Ya, walaupun orang kadang-kadang taat diberkati pun masih susah. Apalagi taat untuk mati di kayu salib, itu lebih sulit lagi. Ya, taat nanti diberkati Tuhan, misalnya taat kita bawa perpuluhan nanti diberkati, itu pun masih tidak mudah, masih ada anak-anak Tuhan yang sulit taat walaupun akan diberkati Tuhan. Nah ini apalagi Tuhan Yesus taat akan mati di kayu salib, ini lebih tidak mudah lagi, tapi inilah taat saudaraku. Dan karena taat ini dikatakan firman, Tuhan Yesus ditinggikan, dia diangkat namanya di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu ya, imbalannya luar biasa. Jadi inilah 7 teladan Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi rendah hati, menjadi taat, dan menghargai orang lain. Sekarang kita lihat yang kedua, bagian ajaran Rasul Paulus. Ajaran Rasul Paulus, kita lihat yang pertama, sehati sepikir. Kalau mau menghargai orang lain,
Kita belajar sehati sepikir. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, maksud ayat ini adalah kalau kita mau menghargai orang lain, kita belajar sehati sepikir ya dengan orang lain dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Satu kasih, satu hati, satu pikir. Pikirannya sama, kasihnya sama, ya. Sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kita menghargai karena kasih Tuhan, ya. Orang itu mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Nah, satu kasih kita menghargai. Karena orang itu saudara seiman, mengasihi Tuhan. Jadi kita juga mengasihi dia sebagai saudara seiman, mengasihi. Ya, menghargai orang itu, tidak ngenyek. Walaupun mungkin dia tidak punya, walaupun dia dari kelas bawah, tetap dihargai. Ya. Karena kita tahu saelek-eleknya dia itu anak Tuhan. Sak jelek-jeleknya dia itu hamba Tuhan. Satu kasih kita menghargai orang itu. Demikian juga yang ketiga, satu kasih, satu jiwa. Ya, satu jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi satu jiwa itu satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak. Ya, orang itu punya satu jiwa dengan kita, punya pikiran yang sama, perasaan yang sama, kehendak yang sama, ya. Kalau orang itu perasaan, pikiran, kehendaknya sama, kita menghargai orang itu, ya, karena dia punya satu jiwa dengan kita. Ya, itu. Nah, satu tujuan, ya. Yang keempat, satu tujuan. Tujuannya sama dalam pelayanan, tujuannya sama dalam kehidupan, tujuannya sama dalam program-program gereja, agar jiwa-jiwa dimenangkan, agar kita dapat membuat Tuhan senang, ya. Nah, itu kita menghargai karena kita punya satu tujuan dengan orang itu. Dia mendukung pelayanan kita, kita menghargai orang-orang yang punya satu tujuan dengan hidup kita. Demikianlah Rasul Paulus dan Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita jangan sombong atau sok, tetapi rendah hati dan belajar menghargai orang lain sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan oleh Rasul Paulus. Nah, ini satu lagi, tidak cari kepentingan diri sendiri. Yang keempat yang diajarkan Rasul Paulus, tidak egois, ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi, kalau kita mau belajar menghargai orang lain, kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, kita tidak egois, ya, dan memuji-muji diri sendiri. Kalau kita egois, suka dipuji, kita biasanya sulit untuk menghargai orang lain, ya. Karena yang ingin dihargai itu dirinya sendiri. Orang yang egois yang ingin dipuji dirinya sendiri. Padahal orang yang egois, orang lain tidak menghargai dia. Orang lain tidak ingin meninggikan dia, ya, memuji dia. Tapi dia ingin dipuji, jadi sulit, tidak ketemu. Ya, mestinya dia memuji orang lain, menghargai orang lain, dia maunya dihargai dan dipuji-puji. Ya, karena itu Rasul Paulus di sini mengajarkan jangan mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau kita
tidak mencari pujian untuk diri kita sendiri, malah orang lain nanti yang akan menghargai kita. Ya. Dan kalau kita tidak egois, orang akan menghargai kita. Dan untuk tidak egois, hendaklah dengan rendah hati, kembali rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Orang yang tidak egois itu menganggap orang lain lebih utama, lebih baik dari dirinya sendiri. Ya. Dalam pelayanan ini sangat penting sekali. Kalau kita melihat diri kita lebih baik, lebih utama, ya, lebih aktif, lebih begini, lebih begitu, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Tapi Tuhan mengajar kita untuk rendah hati dan melihat yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Ayat 3. Ya. Jadi rendah hati dan tidak mencari puji-pujian ini sangat penting. Biasanya jadi satu, saudaraku ya. Di sebuah gereja di luar negeri pernah diadakan lomba rendah hati dan tidak mencari puji-pujian. Maka dapatlah seorang bapak yang rendah hati dan tidak mencari puji-pujian diri sendiri. Dia dipilih dan dinobatkan sebagai orang yang paling rendah hati di gereja dan orang yang tidak mencari puji-pujian untuk dirinya sendiri. Untuk itu dia diberi medali emas, medali rendah hati, dan medali tidak mencari puji-pujian untuk dirinya sendiri. Dan yang mengejutkan, saudaraku, 1 bulan kemudian bapak ini datang dengan memakai medalinya. Dan dengan memakai medalinya itu dia dianggap sudah tidak rendah hati dan tidak mencari pujian untuk diri sendiri. Karena apa? Karena dengan memakai medali dia ingin menunjukkan, inilah aku orang yang paling rendah hati di gereja ini. Ya, inilah aku orang yang patut dipuji di gereja ini. Orang yang rendah hati dan tidak mencari pujian diberi medali, malah mencari pujian dan menyombongkan medalinya sebagai orang yang paling rendah hati. Ya, jadi saudaraku, rendah hati tidak bisa diberi medali. Ya. Rendah hati mencari puji-pujian, tidak mencari puji-pujian juga tidak boleh dikasih medali. Karena saat diberi medali, mungkin orang itu sudah tidak lagi rendah hati dan tidak mencari puji-pujian bagi dirinya sendiri. Rendah hati itu menganggap orang lain lebih dari diri sendiri, ya. Ini yang penting. Kalau kita mau menghargai orang lain, kita belajar rendah hati dan tidak menganggap orang lain lebih dari diri kita sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita melihat orang yang lebih utama, lebih baik, lebih kaya, ya, lebih hebat, lebih pintar, lebih setia, lebih pandai, ya, maka itu rendah hati. Tapi kalau orang sombong, dia tidak bisa menganggap orang lain lebih baik. Orang yang sombong tidak bisa menganggap orang lain lebih kaya.
Orang yang sombong tidak bisa menganggap orang lain lebih hebat dari dirinya sendiri. Ya, tidak egois, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, itu baru bisa kalau kita menjadi orang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Dan firman Allah memberikan 3 alasan untuk kita, paling tidak ya, 3 alasan untuk kita membawa perpuluhan. Ketaatan akan membawa mujizat Tuhan terjadi. Janda Sarwa taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan sampai musim paceklik berlalu. Naaman taat dan sakitnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Alasan 2, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit dalam kehidupan kita. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan akan dibuka Tuhan. Pintu kebahagiaan, keharmonisan dan pemulihan dan lain sebagainya. Banyak pintu akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kami mendapat karunia memiliki dan menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya diberi kesempatan untuk memiliki harta benda atau kekayaan, tapi menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nikmati dari muda sampai tua, bahkan sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, yaitu berkat dan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang memiliki harta benda, kekayaan, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Itu sia-sia seperti menjaring angin ya. Kalau kita menjaring angin, ya tidak dapat apa-apa, tidak ada isinya. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan segenap jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan segenap jiwaku untuk ku
firman-Mu saat ini. Engkau mengirim firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kami. Kalau kami ada kesombongan, kalau kami, Tuhan, ada sikap hati yang tidak berkenan kepadamu, Engkau mengubah sikap hati kami menjadi rendah hati, bisa menghargai orang lain, bisa meninggikan orang lain, bisa mengakui kehebatan, kelebihan orang lain daripada diri kami sendiri. Dan saat kami jatuh, firman-Mu mengangkat kami, Tuhan, untuk bangkit kembali, menapak hari esok yang lebih baik bersama Tuhan, dan menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan dengan percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Berkatilah firman-Mu dan berkatilah kami sebentar membawa perpuluhan kepada Tuhan, sehingga kami mengalami banyak mujizat dalam hidup kami. Kami juga melihat tingkap-tingkap langit dan pintu surga yang dibukakan, Tuhan, sehingga kami menikmati pintu kelimpahan, pintu kesembuhan, dan menikmati Tuhan membuka pintu keselamatan, pintu kehidupan kekal, dan pintu keharmonisan, dan pintu kelimpahan dalam kehidupan kami. Jagai, lindungi sikap hati kami dari segala yang jahat di mata Tuhan, sikap hati yang tidak berkenan kepadamu, dan beri kami dapat melihat, Tuhan, berkat-Mu yang kami nikmati, Tuhan. Tidak saja memiliki apa yang kami dapat miliki, tapi bisa menikmati apa yang Kau karuniakan dalam hidup kami, harta benda, kekayaan maupun yang lain-lainnya. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami dengan keluarga, dengan rumah tangga, memberkati kami dengan ekonomi yang baik, memberkati kami dengan banyak kelimpahan, dan Engkau menolong hidup kami semuanya. Jagai, lindungi kami hidup benar di mata Tuhan dan tidak melakukan apa yang jahat di mata-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu dan mujizat-Mu pada pagi ini. Haleluya. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita akan mendengarkan beberapa informasi kegiatan gereja kita, di bulan ini kita kembali mendapatkan akan satu perbuatan atau kebiasaan baik yang mau kita praktekkan, yaitu mengenai di bulan Juli ini kita akan belajar mengenai 3 kata ajaib, yaitu di situ ada terima kasih, maaf, dan tolong, maaf, dan terima kasih. Ya, mari kita bersama-sama bagi berdiri dan kita mau berkatakan bersama-sama kebiasaan baik akan kita lakukan sepanjang bulan Juli ini. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk menggunakan 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali, dan nanti ketika Bapak Ibu akan pulang, Bapak bisa mendapatkan gantungannya untuk dibawa pulang dan diletakkan di tempat-tempat yang Bapak Ibu bisa lihat setiap hari, dan kita mau mempraktekkan akan 3 kata ajaib ini sepanjang bulan Juli. Tuhan memberkati. Cek. Saya akan menyampaikan beberapa informasi ibadah GPI Semarang Indah sepekan ke depan. Jadi untuk yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 13 Juli 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Roy Cahyadi, dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Berita duka, teriring doa dan simpati telah dipanggil Tuhan Ibu Jarni, ibunda dari Ibu Darsono, pada hari Senin
30 Juni 2025 dan telah dimakamkan di TPU Cantung. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan amplop persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali, dan nanti Pendeta Madia Samuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Ya, sebelum saya menyampaikan doa berkat, Bapak Ibu bisa besok minggu bisa hadir ya, ajak teman-teman karena minggu depan itu kita mau ulang tahun gereja kita yang ke-20. Ya, jadi acaranya spesial, 20 tahun gereja kita sudah diberkati Tuhan, dan besok minggu juga akan diadakan untuk penyerahan dari SK Gereja Lokal, Gembala Jemaat, dan juga penetapan Gereja GBI Semarang Indah dari Badan Pekerja Daerah GBI Jateng. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lewatkan, besok minggu bisa datang untuk kita boleh bersama-sama bersukaria merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-20 tahun. Ya, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur, bersukacita Tuhan untuk kami diberkati untuk melakukan akan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan mengubah kehidupan kami semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.